batik di Jakarta dan ini adalah hasil batikan. Cambek. Meanwhile, Di sini aja bikin video aja dulu. Jadi kita udah nyampe guys. Perkenalan dulu lah. Nanti perkenalan. just then. Iya, pembidangan itu cuma alat bantu aja. Kalau itu apa? Kompor, lilin, cacing. Yang paling ujung itu lilin ya, atau tadi itu dihilangkan semuanya dengan cara bungkus atau digodok air panas. Baru hasilnya seperti ini. Ini pegang ini aja. Pegang gini. Oh, cepetan lama kali. Agak Jelek atas. banget. Gua tunjukin. Tunjukin kayak gitu. Udah kering kan ya? Ini saladnya berapa nih? 5. 5.000. Ya. Banyak 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sekarang kami ingin mewawancarai dengan Mas Ridwan tentang mengenai batik yang ada di tempat ini. Menurut Mas sendiri gimana nih tempat ini yang di bawah ada tempat penjualan batik dan sekarang kita di atas ada tempat untuk menghias batik. Apakah efektif nih buat orang-orang kesini untuk belajar membatik? Ya, sebenarnya kalau menurut saya itu kurang terpisah ya. Kalau tempatnya sih sudah proper untuk edukasi, tapi memang kurang terpisah. Orang harus masuk ke dalam baju-baju dulu. Tapi itu memang salah satu strategi aja sih. Maksudnya orang datang ke sini kan bisa melewati baju-baju dulu, baru nanti kita masuk ke ruang pamer atau ruang edukasi. Efektif aja. Dan sekarang kan banyak saya mau tanya dulu ke Mas Ridwan. Kebaya sama batik menurut Mas itu sama atau beda? Beda. Kalau kebaya itu kan lebih ke jahit ya, mirip-mirip tenun lah. Bahannya itu bahan tenun. Kalau batik itu bahan cara pembuatannya itu pakai malam. Bedanya di situ. Sekarang kan banyak tuh yang kayak apa-apa diidentikan sama Korea. Bahkan sekarang di Shopee, di TikTok juga di sosial media khususnya banyak yang menyangkutkan kayak kebaya Korea, batik Korea. Itu menurut pandangan Mas Ridwan tuh bagaimana? Iya, itu kan salah satu mungkin alkulturasi budaya ya. Maksudnya tren fashion kan semakin kesini semakin berkembang. Mau nggak mau harus menyesuaikan juga ya, nggak apa-apa. Maksudnya keinginan konsumen kan makin kesini kan makin bermacam-macam. Itu mau penggabungan unsur budaya itu nggak masalah. Misalkan ini soket mau tak buat ini kerah kuku kan kerah Chinese kan, itu ya nggak masalah. Yang penting misalkan kalau batik dibuat kerah kuku tapi bahan dasarnya batik ya apa, terserah. Kalau fashion bebas. Itu pengawinan budaya. Saya juga mau nanya Mas,
batik itu kan identik dengan malam ya. Ya. Nah untuk batik cetak itu kan kayak seperti di sablon itu tidak menggunakan malam, itu masuknya masih batik atau bukan? Bukan. Bukan. Itu bukan batik karena ya yang pertama pasti dia nggak pakai bahan malam karena dia langsung cetak. Sementara kenapa Indonesia dijadikan warisan batik dijadikan warisan budaya tak benda, salah satu yang unsurnya yang menjadi ciri khasnya kan itu cara batiknya itu menggunakan bahan malam dan lain-lain. Jadi satu kesatuan batik itu ya batik yang hasilnya melalui proses dengan canting atau menggunakan malam, entah itu mau batik cat atau batik abstrak atau batik kombinasi, itu aja. Kalau batik printing dia cuma mengadopsi motif desain motif batik aja, dimasukkan tinggal jebret jadinya panjang, produksinya banyak, bisa sampai satu kali buat kan bisa sampai hasilnya banyak banget. Beda kalau tulis ini paling maksimal 6 sampai 12, itu pun hasilnya berbulan-bulan. Kalau ini dalam 1 bulan, setengah bulan aja sudah sampai banyak banget yang buat dekorasi. Itu sih. Tapi kalau omset penjualan batik itu semakin menaik atau biasanya menurut, karena kan semakin ikut budaya kan biasanya fashion itu mulai berbeda-beda. Apakah yang kayak yang lokal nih mulai turun harganya? Jadi Pertanyaan bagus. Untuk omset khususnya di sini, kalau ya inilah, kalau batik omset setiap tahun pasti naik, saya jamin. Karena kebutuhan batik di Indonesia sekarang itu semakin meningkat. Tidak hanya Indonesia saja yang juga, luar juga suka. Pertama, batik pun nggak mungkin langsung orang juga pakai pun 1 tahun udah kan, beli baru lagi. Rombongan satu sekolah misal, satu sekolah satu batu seragam, 1 tahun ganti, beli lagi. Itu. Cuman sekarang yang lebih eksis mungkin secara tidak sadar yang lebih banyak laku adalah batik print. Yang disebut batik print, kalau saya bukan menyebutnya, akan kalah kalau itu batik cap, karena pertama produksinya nggak bisa banyak, kedua mahal. Itu sih yang penting, nggak apa-apa sih pakai, kalau sekarang istilahnya printing ya nggak masalah, cuman yang penting untuk produk knowledge kita, pengetahuan kita tentang batik itu jangan sampai hilang. Oh kalau batik sebenarnya itu harus pakai malam tuh, itu aja. Saya juga merasa mas, ada banyak yang motif batik, contohnya kayak batik itu identik awan lah. Nah kalau batik Jogja ini identik dengan apa? Di Indonesia kan ada maknanya gitu. Ya, Bisa ada maknanya mas? ada banyak. Batik itu ada beberapa macam. Ada, kalau saya membaginya ada 2 ya sekarang. Batik pedalaman sama pesisiran. Pedalaman itu yang dulu di lingkungan kerajaan. Sekarang itu Jogja Solo termasuk pedalaman. Pesisiran itu Pekalongan, Semarangan, terus dan lain-lain daerah pesisir. Di dalam pedalaman sendiri pun masih ada yang membedakan lagi. Ciri-cirinya kalau ini aja pedalaman pesisiran aja ya. Kalau pedalaman itu ciri-cirinya dia dalam membuat motif itu simbolis. Misalnya kalau kayak parang sama kawung. Parang itu inspirasinya dari apa? Dari ombak laut. Terus kalau kawung itu inspirasinya dari buah aren. Jadi dari apa ya, unsur-unsur alam itu diekspresikan ke dalam simbol, apa ya, gambar-gambar yang berupa simbol. Beda kalau pesisiran itu gambarnya realis biasanya. Misal gambar burung ya terlihat burung banget, bunga terlihat bunga banget, kayak gitu bunga ya bunga banget, itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pesisiran itu dalam pewarnaan biasanya cerah-cerah dan banyak. Dia bisa mengombinasi banyak warna karena faktornya adalah satu, di pesisiran itu tempat bertemunya banyak etnis, ada Cina, ada Jawa, ada Belanda, ada Eropa, itu jadi satu. Jadi pewarnaan itu menjadi satu. Itu ciri khas pesisiran. Kalau pedalaman kayak Jogja Solo ini cuman ada 4, hitam, putih, coklat atau surga, biru, itu aja. Kalau Jogja identik dengan putih sama hitam. Kalau Solo membedakannya sebenarnya motifnya sama, sini Solo itu sama, cuman ke warna yang membedakan. Kalau secara simbolis banyak banget Jogja itu motif-motifnya yang mengandung falsafah. Misalkan parang itu hanya boleh digunakan untuk raja atau prajurit lingkungan keraton, itu alasannya apa. Misalkan kalau
di dalam Jawa kan, budaya Jawa kan ada tradisi banyak nih. Ada lamaran, tahu lamaran? Lamaran, pernikahan dan lain-lain. Di setiap prosesi itu pakai motif batik tertentu. Misal mau lamaran, kalau yang cewek harus pakai motif udorante, kalau yang cowok harus pakai motif saya lupa namanya. Terus itu nanti setelah lamaran selesai, proses dodareni sendiri ada lagi, siraman ada lagi, motifnya sendiri. Itu sih yang salah satu pendukung juga untuk membuatkan Indonesia batik jadi warisan budaya Indonesia. Beda kalau di pesisiran itu memang nggak diperuntukkan, bebas lah untuk umum, mau pakai siapapun boleh. Kalau di Jogja Solo ada ciri-ciri khas motif tertentu untuk kegiatan prosesi tertentu. Terima kasih yang sudah menonton sampai sekarang, dan terima kasih juga kepada Mas Ridwan sudah bersedia untuk wawancara Ya. dengan kami. Akan kami tutup untuk wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.